Salah satu narasumber di media massa Indonesia saat ini terkait dengan kasus dari diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang selalu memberikan statement-statement yang sepertinya itu kayak beresonansi dengan masyarakat Indonesia adalah mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kemenham Nikolai Apriliando yang kalau aku lihat di media Indonesia beliau ini adalah yang pertama kali memberikan statement-statement terkait dengan dugaan adanya motif asmara ataupun juga berhubungan dengan ya mungkin dengan pekerjaan mendiang daru. Tapi sepertinya ada kombinasi di sini karena ada beberapa hal yang cukup berani aku lihat disampaikan di sini. Mungkin yang mendapatkan data-data seperti ini sudah banyak ya, tapi yang berani mengungkapkan ke media, aku harus bilang adalah Pak Nikolai, yang aku lihat adalah sepertinya yang pelopornya terkait dengan dugaan sosok yang bersama Daru di malam kejadian tanggal 7 Juli 2025. Ada sosok inisial V dan juga D. Namanya sudah disebutkan oleh mereka. Penyidik pun dalam rilis sudah mengedres terkait dengan hal ini. Memang betul Daru di malam kejadian tersebut. Kalau kita lihat dari catatan, dari itu kan di malam kejadian teman-teman itu sempat belanja dulu ke sebuah toko ya, itu masih sendirian. Tetapi waktu di Grand Indonesia, kalau aku lihat di sini kan yang 1752 Arya Daru itu masuk ke toko HNM. Itu selama 8 menit itu sendirian. Tapi pada saat masuk ke toko yang Uniqlo di Mall Grand Indonesia, dia sudah bersama teman. Dan sampai terakhir kali, ya masih ada temannya dan kemudian akhirnya berpisah karena Daru akan melanjutkan perjalanannya yang akhirnya diketahui menuju ke kantor Kemlo. Nah, siapakah sosok dua orang ini? Ini kan menjadi salah satu teka-teki. Salah satu poin yang sudah kita bahas sebelumnya adalah terkait dengan dugaannya nih ya, bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh Pak Nikolai gitu ya, bahwa ada dugaan bahwa sosok perempuan inisial V tersebut memiliki hubungan khusus dengan Daru. Apa nih yang membuat seorang mantan Dirjen Instrumen Penguatan HAM Kemenham merujuk ke arah sana? Apakah punya bukti-bukti yang kuat? Kita memang sama-sama kita kecenderungan yakin bahwa ini ada unsur pidananya, tetapi kenapa beliau menjurus ke arah sana? Katanya punya hubungan khusus dugaannya juga sang suami dari inisial V tersebut marah, katanya punya power yang kuat di Indonesia, atau bahkan sosok dari V ini adalah sosok yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan mendiang dan memang dipasang untuk memata-matai pekerjaan mendiang. Kemudian terjadilah mungkin tumbuh benih-benih asmara. Kalau orang Jawa bilang tuh kan, weting tresno jalaran saking kulino. Weh, apa ya? Artinya apa? Aku nggak tahu tuh. Artinya kalau oh cinta itu datang karena sering berjumpa, gitu nggak sih? Oke, coba kita simak dulu salah satu cuplikannya dari Nikolai Apriliando pada satu wawancara di program Sindo, teman-teman. Bahwa ini sakit hati yang mendalam. Karena mungkin kalau betul si Farah ini pernah punya hubungan khusus secara privasi antara Farah dengan almarhum, berarti ini kan sudah mendalam. Makanya suaminya pun pasti akan marah, semarah-marahnya. Nah, jadi obrolan ini dengan hostnya di Sindo aku lihat adalah karena berangkat dari Lilitan Lakban, kondisi terakhir. Sudah dilihat kan ya, kalian juga udah lihat pasti kan ya. Itu Lilitan Lakban tuh kesannya kayak orang sebegitu marahnya gitu loh. Sampai sebegitu kencengnya, ada plastik di dalamnya. Tipikal adalah reaksi orang yang marah. Tapi bagaimana dong temuan penyidik, Pak? Kita juga harus consider tidak ada sidik jari, tidak ada jejak DNA, tidak ada cairan dan sebagainya. Ya, aku sih curiga sebenarnya, karena kalau terlalu bersih, menurut aku unik. Misalnya kayak di plastik nih kan ya. Kan kalau aku tangkap, dari penyidik ngomong, ditemukan jejak sidik jari mendiang itu cuma di lakban, tetapi di plastiknya kan tidak ada. Kenapa tidak disebutkan? Apakah itu tidak penting, ataukah memang tidak ada? Terus juga katanya di meja sidik jari, di tempat lain tuh nggak ada. Bahkan sidik jari dari mendiang juga nggak ada yang di meja dan sebagainya. Ini aneh menurut aku. Karena kan mendiang tuh tinggal di kos-kosan tersebut. Kalau sidik jarinya nggak ada, orang lain nggak ada siapapun, ya dugaanku sih itu adalah
orang ya yang, karena aku juga masih yakin ini ada unsur pidananya, mungkin orang yang melakukan tersebut setelah selesai melakukan aksinya langsung dibersihkan. Karena dalam kasus yang dihabisi secara berencana biasanya itu dilakukan lebih dari satu orang. Mereka punya peranan masing-masing, peranan yang mungkin merencanakan, yang mengeksekusi atau menghabisinya, menghilangkan jejak-jejaknya, mereka sudah punya peranan masing-masing. Makanya sebegitu mulusnya. Tetapi ya sekali lagi ya, ini menjadi salah satu kendala penyidik. Yang paling aku lihat penyidik kenapa akhirnya memutuskan dan sementara gitu ya, bahwa tidak ada keterlibatan orang lain dengan bahasa halusnya, karena ada kunci dari dalam yang masih baik-baik aja, tidak ada yang terbuka. Oke, ini masih menjadi teka-teki nih. Coba kita lanjutkan lagi di sini. Tapi yang perlu kita sampaikan di sini adalah bisa juga, ini baru dugaan saya. Farah ini memainkan dua peran sekaligus. Maksudnya jadi peran pertama dia mengetahui segala rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Oke. Jadi kalau aku tangkap di sini maksudnya dari Pak Nikolai dugaannya ya teman-temannya bahwa wah ini menyebut nama juga, maksudku kok sudah sampai sebegitunya gitu. Apa yang ngebuat inisial V itu begitu dicurigai oleh Pak Nikolai? Kan dikatakan bahwa ada dua peranan. Peranan pertama adalah mengetahui seluruh seluk-beluk pekerjaan dari mendiang. Yang kedua adalah mungkin dia sudah dipasang untuk memata-matai. Terus tapi terjadi ya, aku bilang tadi, weting tresno jalaran saking kulino gitu. Jadi terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke. Coba kita dengarkan lagi. Kok ini kayak film banget ya? Coba lanjut lagi. Jadi peran pertama dia mengetahui segala rahasia pekerjaan yang dilakukan oleh almarhum. Oke. Kenapa sih harus ikut Kalau memang mengetahui semuanya, terus relevansinya apa? Atau bisa juga dia salah satu orang yang dipasang untuk memata-matai almarhum. Jadi agen ganda dong? Bisa double agent. Jujur aku masih belum teryakinkan teman-teman. Kalau untuk ke arah yang sana ya, karena boleh dong Pak Nikolai dikasih tahu gitu. Ada temuan apa yang mengarah bahwa ada unsur ke sana? Ya, dengan segala hormat ya, kita sama-sama memang yakin ada unsur pidana. Tetapi kalau dihubungkan dengan hal ini, boleh nggak dikasih tahu clue-nya misalnya, soalnya ada temuan apa gitu kan ya, A, B, C, dan D, ya mungkin chattingan atau sesuatu hal gitu yang bisa menjurus ke sana. Karena kalau hanya dugaan sih agak sulit ya buat percaya seperti ini. Tapi anyway, kita hargai lah pendapat orang beda-beda. Cuman secara alat bukti dalam dunia hukum, ini termasuk lemah. Karena dalam dunia hukum itu, untuk mengkategorikan satu hal itu fakta, harus ada dua alat bukti, teman-teman. Alat bukti itu ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Misalnya nih, Pak Nikolai bilang bahwa ada nih, saya punya saksi katanya, yang pernah menyaksikan A, B, C, dan D, oke lah. Kita ada terpenuhi unsurnya. Tapi kalau hanya menggunakan kesannya, mohon maaf, kayak film gitu kan, kayak film-film James Bond gitu ya, zaman dulu kan ya, ada mata-mata pacaran, ternyata dia tuh adalah musuh kita gitu, tapi udah jatuh cinta gimana. Ini kayak film banget sih. Kan hidup itu nggak seperti film. Oke, lanjut lagi. Terus ada juga yang mengatakan bahwa menurut Nikolai Apriliando, karena mereka dugaannya telah muncul benih-benih asmara tersebut, ada pihak tertentu yang khawatir ini akan terus berlanjut, dan salah satu caranya adalah harus dihabisi. Pihak tertentu ini ya nggak cuman masalah hubungan dengan si V-nya, tapi juga dengan mungkin atasan dan sebagainya. Jujur aku belum percaya teman-teman untuk bagian ini karena menurut aku terlalu film banget ya. But it's okay, I appreciate it. Kalian minta aku untuk ngebahasnya, aku bahas di sini. Kayak film-film spy sih menurut aku. Nah, keterangan terbaru sekarang adalah dari kakak mendiang, kakak ipar Meta Bagus, yang mengatakan sekarang di beberapa media bahwa kami keluarga masih membahas terkait dengan kuasa hukum. Pendalaman fakta-fakta kan sudah dan sedang berjalan oleh penyidik, tetapi kami masih terus membahas. Nah, ini menurut aku ada suatu hal yang unik nih. Kalau dari pihak keluarga, untuk menunjuk kuasa hukum aja masih menimbang-nimbang, artinya mereka juga kayaknya ragu. Maksudnya ragu adalah dengan segala hormat ya.
kalau kayak di beberapa case yang besar dulu, yang ada anggota keluarga sama, yang sudah nggak lagi bernafas, nggak usah mikir-mikir bak bibuk, langsung nunjuk kuasa hukum, saya nggak terima A, B, C, dan D. Tapi kok ini panjang sekali. Ada yang bilang, ya wajar dong, karena keluarga terdidik, Anjas. Ya elah, namanya pendidikan itu kan adalah salah satu faktor dalam hidup manusia doang. Ada banyak faktor-faktor yang lainnya. Mau kamu berpendidikan, mau kamu nggak berpendidikan, kalau kamu ngerasa sudah benar, kamu ngerasa ada bukti yang kuat mengarah ke yang kamu yakini, pasti bakal diterabas. Nah, kalau aku menilainya adalah, ini bukan lagi sekedar masalah background pendidikan, yang katanya adalah keluarga terdidik, keluarga profesor, A, B, C, dan D. No, menurut aku adalah, berarti memang ada beberapa bagian yang sensitif dari keluarga mendiang Daru juga, yang mereka lagi mempertimbangkan, waduh kalau kita ngebuka ini, nanti bakal kebuka yang itu juga yang mau kita tutupi. Aku sih menduganya ke arah sana sih. Jadi bukan karena mereka keluarga terdidik, jadi lebih kalem, nggak, I don't think so. Apalagi untuk urusan seperti ini. Jadi memang ada beberapa bagian yang sifatnya sensitif, tetapi mereka juga pengen mencari keadilan, tetapi serba salah. Menimbang-nimbang itu adalah, gimana ya gitu. Kalau ini dibuka, nanti kebuka juga. Jadi kayak tersandra gitu nggak sih? Oke, lanjut lagi. Ada juga keterangan dari bosnya mendiang, Sugiono, Menteri Luar Negeri, yang akun Instagramnya banyak diberikan kata-kata mutiara oleh netizen ya. Katanya, kenapa menyebutnya ADP, namanya itu Arya Daru Pangayunan gitu kan ya. Hargai dia A, B, C, dan D. Sebenarnya ADP itu adalah sebuah terminologi teman-teman, inisial tuh untuk korban agar tidak ditunjukkan identitasnya. Bahkan aku lihat nih ada beberapa kolega aku ya yang menjadi diplomat juga di awal-awal kasus bilang di sosial medianya, kenapa sih media-media Indonesia itu menunjukkan wajahnya mendiang tanpa disensor? Ya kita tahu sih emang seharusnya tuh dilakukan seperti itu ya kalau di media-media barat. Cuman di Indonesia kan ya kita sedang berproses sih mengarah ke sana. Apalagi di Indonesia tuh kalau nggak viral biasanya sulit mendapatkan keadilan. Nah, ADP itu sebenarnya kalau dalam dunia internasional ya, dalam dunia kepublikasian, itu adalah hal yang seharusnya memang dilakukan. Fotonya di blur, kemudian juga namanya disamarkan. Memang itu adalah sebuah keharusan seharusnya, cuma di Indonesia sepertinya belum common. Nah, dari Pak Sugiono, Menteri Luar Negeri bilang bahwa kita semua berduka, dan saya sudah berkunjung ke keluarga mendiang Daru, dan semuanya kita serahkan ke penyidik. Karena beliau tahu sepertinya mendapatkan serangan banyak dari netizen, kenapa kok diem aja ya, serba salah. Karena kan ini adalah lembaga pemerintahan, suka tidak suka harus rely semuanya juga kepada penyidik. Tapi kita berharap bahwa untuk keluarga mendiang, kalau memang seandainya secara pribadi, kalau memang yakin ini adalah tidak ada unsur pidananya, ya sudahlah, berbicara ke media, sudah ikhlas, biarin netizennya tenang, kalem, jadi secara implisit kita menangkap bahwa, oh keluarga tidak mau melanjutkan, berarti memang tidak ada unsur pidananya. Tetapi kalau keluarga yakin ini ada unsur pidananya, please speak up, terutama adalah istri. Karena komunikasi terakhir itu adalah salah satu bagian yang krusial, yang bisa membuka apa yang terjadi pada Daru di malam tersebut, dari tanggal 7 menuju 8 Juli 2025. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.